Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kita nikmat iman, nikmat Islam, serta kesehatan, hingga kita bisa berkumpul dalam majlis penuh berkah ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad, Rasulullah, pembawa risalah kebenaran yang menjadi teladan dalam setiap langkah kehidupan kita. Saudara-saudaraku sekalian, hidup manusia tidak pernah lepas dari rasa sesal. Ada yang menyesal karena masa lalu, ada yang menyesal karena kehilangan, ada yang menyesal karena salah jalan. Namun pernahkah kita merenung bahwa ternyata Allah tidak pernah membiarkan penyesalan itu benar-benar menghancurkan kita? Di balik setiap penyesalan, Allah sisipkan pintu taubat. Di balik setiap kegagalan, Allah bukakan peluang untuk bangkit. Dan di balik setiap keterpurukan, Allah masih titipkan harapan. Allah berfirman dalam Al-Quran, Surah Az-Zumar ayat 53. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini mengajarkan bahwa Allah tidak ingin penyesalan kita berujung pada keputusasaan. Allah ingin penyesalan itu menjadi bahan bakar untuk kembali kepadanya. Seringkali kita merasa hancur ketika menyadari kesalahan. Hatimu seakan runtuh, air mata bercucuran, dan pikiran penuh dengan andai saja. Namun ingatlah, Allah tidak menutup jalan kembali. Bayangkan jika Allah biarkan penyesalan itu tanpa harapan, niscaya kita akan hancur sepenuhnya. Tetapi Allah Maha Penyayang. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahwa Allah lebih gembira menerima taubat seorang hamba melebihi kegembiraan seseorang yang menemukan kembali ontanya yang hilang di padang pasir. Artinya, setiap kali kita menyesal, Allah langsung siapkan ruang maaf. Allah tidak ingin kita tenggelam dalam putus asa. Ketika hatimu runtuh karena dosa, itu tanda Allah masih hidupkan nurani. Karena orang yang paling celaka adalah orang yang berbuat dosa tapi tidak pernah menyesal. Sebaliknya, orang yang menyesal dan kembali kepada Allah, ia sedang dijaga dari penyesalan yang lebih dahsyat, yaitu penyesalan di akhirat. Penyesalan di dunia masih bisa ditebus dengan taubat, dengan amal soleh, dengan memperbaiki diri. Tapi penyesalan di akhirat tidak ada lagi jalan kembali. Allah gambarkan dalam Al-Quran, Surah As-Sajdah ayat 12. Sekiranya engkau melihat ketika orang-orang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya, mereka berkata, "Ya Tuhan kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia, niscaya kami akan berbuat kebajikan." Tapi semua itu sudah terlambat. Maka nikmat terbesar adalah ketika Allah masih beri kita waktu di dunia, agar penyesalan itu tidak menjadi penyesalan abadi. Renungkanlah betapa sering Allah selamatkan kita dari penyesalan yang lebih berat. Mungkin kita pernah hampir jatuh pada dosa besar, lalu Allah jauhkan. Mungkin kita pernah salah jalan, tapi Allah hadirkan ujian agar kita kembali. Semua itu tanda cintanya, agar penyesalan itu tidak berbuah kehancuran. Oleh sebab itu, jangan tunda taubat. Jangan biarkan penyesalan menumpuk hingga menutup hati. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Setiap anak Adam pasti berbuat dosa,
dan sebaik-baiknya orang yang berdosa adalah yang segera bertaubat. Maka, ketika hatimu runtuh karena dosa, jangan menyerah. Itulah saatnya kembali. Itulah tanda Allah masih sayang. Kesimpulannya, penyesalan adalah tanda nurani masih hidup. Allah tidak pernah membiarkan penyesalan kita berakhir dengan keputusasaan, karena Dia selalu membuka pintu taubat. Penyesalan di dunia masih bisa ditebus, tapi penyesalan di akhirat sudah terlambat. Gunakan kesempatan hidup untuk memperbaiki diri sebelum ajal datang. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang pandai menyesali dosa lalu memperbaikinya. Semoga penyesalan kita di dunia menjadi sebab kita selamat dari penyesalan abadi di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.